Masalah itu bisa jadi cara Tuhan untuk membuat kita tuh belajar berserah. Kadang kita nih sok jadi master of our life. Bikin planning. Habis ini begini, habis ini begitu. Lalu saya harus begini, lalu mantu saya harus begitu. Kita yang nentuin arah hidup kita. Padahal masalah Tuhan izinkan terjadi supaya gini, kita balik lagi sama Sang Pencipta. Tuhan, apa yang Kau mau dengan hidupku? Saudara, memilih antara popularitas, crowd, keramaian, dan panggilan Tuhan itu sangat sulit. Di saat justru saya mulai dikenal di mana-mana, justru di saat undangan khotbah banyak sekali, dan yang mengundang saya itu gereja-gereja kelas-kelas kakap. Di situ malah saya membalas undangannya dengan kata-kata seperti ini. Shalom, mohon maaf, saya sudah tidak khotbah keliling. Saya sudah fokus melayani di YouTube dan sekarang sudah mengembalakan Gereja Impact Community Indonesia. Saya masih punya tanggung jawab mengurus anak-anak dan suami dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Terima kasih buat kesempatannya, Tuhan memberkati. Ada yang bilang saya bodoh. Karena satu kali khotbah katanya loh ya. Kan saya gak pernah terima. PK-nya 10 juta Bu. 5 kali kebaktian 50 juta. Ibu bukannya butuh duit buat nyekolahin anak, kata gitu. Saya bilang, wow, besar juga ya. Tapi tidak, terima kasih. Ada lagi yang telepon sama suami saya, dipikir gini, oke, kalau kita langsung ditolak lewat suaminya, kan dia takut sama suaminya, katanya gitu. Bapak Jojo, kami ingin mengundang Bapak dan Ibu, tiket bisnis kelas 2 orang, hotel bintang 5, PK 10 juta. Asalkan Ibu Heni mau datang ke sini. Tapi PK kalau tidak cukup bisa nego, gitu. Kacau bos, gue udah mau nyaingin lo bro. Kalau Yesua punya manajer karena dia kan punya band sekuler. Kalau kita kan hamba Tuhan gak punya price tag. Betul gak? Mana boleh kita jualan firman ngaco loh. Bisa gak keluar nih di mimbar? Hello gitu doang. Saya bilang enggak, terima kasih. Anda tahu saya bukan orang kaya, saya bukan gak butuh duit. Tapi saya tahu panggilan Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan mau untuk saya. Hidup ini ada musimnya. Saya bentar lagi 45 loh. Masih mau khotbah keliling? Udah cukup. Tuhan udah bangun sejauh ini. YouTube buat saya itu penyediaan Tuhan. Saya lihat buahnya. Bahwa firman Tuhan itu menjangkau, melampaui batas tembok gereja, melampaui kota, melampaui denominasi, melampaui negara, menjangkau melampaui agama. Jiwa-jiwa dituai, hidup-hidup dipulihkan. Ici baptis jiwa-jiwa tiap bulan, kemuliaan buat Tuhan. Amen. Bukan karena saya hebat. Saya ini kalau khotbah mengandalkan Tuhan banget, bingung mau ngomong apa. Modal berani aja. Dengar baik, saya tuh kalau nyiapin firman buat di ICI setiap minggu, saya tuh bisa ngupas ayat tuh 3 hari, 4 hari, saya baca, saya ketik, saya baca, saya ketik, saya ulang. Sampai tadi pagi masih berubah. Sampai yang bikin PPT ini bilang gini, Mama ini final ya. Karena berubah terus. Saya kayak orang mau ujian gitu loh. Saya baca terus, saya harus bisa menyampaikan ini yang terbaik. Dengar baik, kalau Anda lihat masalah di hadapanmu, belajar ngerti bahwa Tuhan itu mau kita belajar berserah. Udah bukan ngikutin maunya kita. Yang mau katakan amin. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.